Akademi Lapis Lazuli terasa begitu tenang dan damai. Beberapa teman sekelas datang menghampiri untuk menyapa Tiara Rose Lapis Clementine. Mereka merasa sedih karena besok sudah hari kelulusan, dan mereka tahu kalau mereka nggak bakal bisa sering ketemu lagi nantinya. Tapi, Tiara tetap optimis kalau mereka pasti bisa bertemu. Lagian, dia bakal selalu ada di kerajaan Lapis Lazuli ini. Mariana pun ikut merasa optimis karena Tiara adalah calon ratu mereka di masa depan. Mereka nanya kapan hari pernikahannya dengan Pangeran Heart Knights bakal digelar. Tiara menjawab, kalau setelah lulus nanti, dia bakal menjalani pelatihan calon pengantin selama 1 tahun dan barulah mereka bakal mengadakan pernikahan di katedral. Dia berjanji bakal berusaha sebaik mungkin buat memenuhi harapan semua orang. Tiara Rose adalah putri dari seorang marquis yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Karena dianugerahi nama lapis dan menjadi tunangan putra mahkota, dia tersenyum kegirangan saat melihat pangerannya. Tapi, muka Heart Knights kelihatan suram. Tiba-tiba ada seorang gadis berambut hitam yang lari ke pelukannya. Tiara benar-benar nggak percaya hal ini bisa terjadi. Kita melihat penglihatan kabur tentang seorang gadis yang lagi asyik main game otome favoritnya. Gadis ini suka banget sama ketampanan Heart Knights dan caranya yang lembut saat bilang, "Aku mau kamu hidup bersamaku sekarang dan selamanya." Gadis itu langsung ngeklik ya tanpa ragu. Sedikit pun mendapatkan kejadian CG baru, dan akhirnya berhasil menyelesaikan rute ceritanya. Dia sangat suka game otome berjudul Cincin Lapis Lazuli itu, sampai-sampai dia nggak bisa berhenti memainkannya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan Tiara Rose yang berjalan menghampirinya dan bilang, "Kamu itu cuma rakyat jelata rendahan. Jauhi Heart Knights-ku. Kamu itu pengganggu pemandangan saja." Sekarang, gadis yang masuk ke dalam tubuh Tiara itu sadar kalau dia sudah menjadi Tiara. Dia pun jatuh pingsan. Gadis yang main game itu adalah kehidupan dia yang sebelumnya. Dia bereinkarnasi jadi si antagonis. Dia terbangun di UKS dengan Heart Knights yang ada di sampingnya. Pria itu menyuruhnya buat istirahat lebih lama. Dia bilang kalau dia lagi menyiapkan kereta kuda buat Tiara sekarang. Heart Knights Lapis Lazuli Lakmaut adalah pangeran kerajaan itu dan merupakan rute utama di dalam game otomenya. Dia bilang kalau ini pertama kalinya Tiara pingsan dan bertanya apa. Tiara cuma lagi cari perhatian karena dia memberikan begitu banyak kasih sayang kepada Akari. Tatapan matanya terasa dingin, nggak ada mirip-miripnya sama Heart Knights yang ada di dalam game. Tiara minta maaf, dan menjawab kalau dia memang lagi nggak enak badan. Pria itu pun tidak mempermasalahkannya. Karena secara teknis dia adalah tunangannya. Kata secara teknis itu bikin hati Tiara terasa sangat sakit. Dia tahu besok adalah pesta kelulusan, tapi dia bilang ada urusan yang harus dia selesaikan dan minta maaf, karena dia nggak bakal bisa menemani Tiara ke sana. Apa ada penghinaan yang lebih parah daripada tidak ditemani ke pesta kelulusan oleh tunangannya sendiri? Tiara tahu apa yang akan terjadi di dalam cerita sejak saat ini karena dia sudah mainin game itu berkali-kali. Rute utamanya adalah Heart Knights, si tokoh utama ceweknya. Masuk ke akademi dengan sihirnya yang kuat, yaitu doa suci, dan kemudian bertemu Heart Knights. Heart Knights adalah murid paling populer, tapi dia selalu memanjakan si tokoh utama. Dengan kasih sayang, tersenyum lembut ke arahnya dan membisikkan kata-kata manis. Dan setelah adegan penutupnya, mereka bakal mengadakan pernikahan mewah di katedral. Tapi Tiara bukanlah si tokoh utama. Sebaliknya, dia adalah si antagonis kejam yang terus-menerus mencaci maki si tokoh utama karena tidak mau kehilangan pangerannya. Di pesta kelulusan, nanti, dia bakal dihukum karena sikap buruknya pada si tokoh utama, dan pertunangannya bakal diputusin. Di garis waktu ini, Tiara memang belum melakukan hal jahat apapun, tapi dia ingin sekali menghindari kejadian hukuman itu kalau bisa. Sayangnya, hari ini adalah akhir dari game tersebut. Hanya akhir yang buruk yang sedang menantinya, dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah kejadian ini, tapi yang jelas tidak ada akhir bahagia di mana si antagonis bisa bertahan hidup. Gadis itu akhirnya sampai bersama seseorang. Di rumah, dia langsung disambut hangat oleh pelayan pribadinya. Nama Lapis sendiri merupakan sebuah gelar kehormatan yang dianugerahkan kepada keluarga yang telah berjasa besar bagi keluarga kerajaan. Dia sempat terkejut saat melihat kedua orang tuanya sudah menunggu untuk menyambut kedatangannya. Biasanya, mereka jarang menyambutnya pulang secara langsung. Ternyata, mereka ingin memberikan aksesoris cantik untuk dikenakan di hari pernikahannya nanti,
sambil menikmati camilan manis bersama. Mereka sadar tidak akan bisa lagi menghabiskan waktu santai bersama seperti ini sesering dulu. Sang ayah tahu ini masih terlalu dini untuk menangis, tapi dia pasti akan sangat merindukan Tiara tersayang. Sebagai putri seorang Marquez, dia berhak menyandang nama Lapis. Sejak usianya masih sangat muda, dia telah menjalani pelatihan ketat untuk menjadi seorang ratu. Sebagai tunangan dari sang pangeran mahkota, dia belajar dengan sangat keras menguasai berbagai macam bidang pelajaran. Ayahnya sering berpesan, jika kelak suaminya terlihat mulai melenceng dari jalan yang benar, maka dia harus segera meluruskannya. Meski terkadang terasa sangat melelahkan, dia melakukan semuanya demi rasa cintanya pada sang pangeran. Sayangnya, ketulusannya itu sama sekali tidak tersampaikan. Padahal dia sangat mencintai kepribadian pangeran itu. Dia bahkan sempat berpikir untuk tidak datang ke pesta kelulusan, tapi hal itu tentu akan mempermalukan reputasinya sebagai seorang putri Marquez. Hal terakhir yang dia inginkan adalah merepotkan ayah dan ibu tercintanya. Pangeran Hard Knight sedang menjalankan perannya, dan Tiara pun tidak punya pilihan selain menjalani takdirnya sendiri. Dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya akan terjadi pada dirinya. Malam itu, seorang pemuda misterius menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan sihir. Dia membisikkan nama Tiara Rose dengan penuh kerinduan. Sementara itu, di acara penghakiman, teman-teman Tiara merasa sangat marah dengan perilaku Nona Akari. Gadis itu selalu saja menempel pada Pangeran Hartnett secara berlebihan. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap berada di pihak Tiara. Setelah teman-temannya pergi, tangan Tiara mulai gemetar. Meski dia sudah mempersiapkan diri, rasa takut tetap saja menghantuinya. Untuk menghiburnya, Villain membawakan satu nampan penuh camilan manis. Tiara memang sangat suka membuat dan makan kue-kue manis sejak kehidupannya yang sebelumnya. Makanan manis selalu bisa membuatnya merasa bahagia. Tiba-tiba, Akari menerobos masuk dan bertanya apakah Tiara baik-baik saja. Percakapan yang mereka lakukan terdengar cukup ramah. Tiara yakin kalau Akari adalah tokoh utama dari game otome tersebut. Gaun mewah yang imut, perhiasan yang berkilau, dan sifat manis bak seorang malaikat. Dia benar-benar sosok pahlawan wanita yang sempurna dalam sebuah game. Akari mengungkapkan kekhawatirannya karena Tiara sempat pingsan kemarin. Tak lama kemudian, Pangeran Hard Knight datang untuk memeriksa keadaan karena ada Akari di sana. Selama percakapan itu, Akari terus saja bergelayutan, manja di lengan pangeran. Begitu sampai di aula dansa, Tiara tahu bahwa acara inti akan segera dimulai saat dia melewati pintu besar itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mempertanyakan mengapa Tiara masuk sendirian tanpa didampingi tunangannya. Di depan semua orang, Pangeran Hartnett kemudian menyatakan bahwa pertunangan mereka telah resmi dibatalkan. Ayah Tiara mulai panik dan mencoba untuk mendekat, tapi Tiara memberikan isyarat gelengan kepala agar ayahnya berhenti. Dia lalu bertanya kepada Hartnett tentang apa alasannya. Jika pangeran ini mengambil seorang selir, ada prosedur resmi yang seharusnya dia ikuti. Pangeran justru membentaknya karena berani membantah anggota keluarga kerajaan, lalu menjelaskan bahwa Tiara telah mengatakan banyak hal kasar kepada Akari setelah tahu bahwa gadis itu besar di pedesaan. Dia menuduh Tiara menyuruh Akari berlutut saat menyapanya, serta melarang Akari untuk berdansa dengannya. Dengan tenang dan logis, Tiara menjawab bahwa dia hanya berniat membantu Akari mempelajari etika karena Akari belum terbiasa dengan kehidupan istana. Akari memang harus berlutut di hadapan Hard Knight karena statusnya sebagai pangeran mahkota. Dan mengenai masalah dansa, saat itu Akari sudah berdansa dengannya lebih dari 2 kali, sesuatu yang secara etika hanya boleh dilakukan oleh seorang tunangan. Semua penjelasan Tiara sangatlah masuk akal. Hard Knight mendengus kesal, dia mulai kehilangan ketenangannya. Tapi pangeran tetap bersikeras. Tapi Akari bilang kau selalu jahat padanya. Tiara tahu bahwa segala pembelaan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Rasanya bakal sia-sia aja, entah karena sang heroin berhasil naklukin dia atau memang karena sistem gamenya yang maksa semua cerita harus berakhir sesuai alur aslinya. Dengan raut wajah sedih, dia nanya apa hati sang pangeran beneran cuma milik Nona Akati. Pangeran itu mutusin pertunangannya sama Tiara dan ngumumin pertunangan barunya sama si cewek itu, sekaligus jadiin Akati sebagai calon ratu masa depan. Duh! Senyum cewek itu benar-benar bikin emosi deh. Meskipun semuanya udah berakhir,
Tiara seenggaknya masih punya orang tua yang baik hati. Dia juga masih punya Filin dan teman-temannya. Tapi semua itu hancur berantakan pas sang pangeran bacain keputusan hukumannya. Dia bilang kejahatan nyelakain calon ratu itu nggak bisa dimaafin. Terus, dia ngusir Tiara keluar dari kerajaan. Dia benar-benar kejam. Tapi Tiara nggak punya kuasa buat nentang perintah itu. Sekarang dia gak bakal bisa lagi ketemu sama orang-orang yang dia sayangi. Tiba-tiba, cowok misterius itu menyela lagi dan bilang, cukup sampai di sini. Dia jalan nyamperin mereka, terus nanya ke Tiara apa dia baik-baik aja. Ternyata dia adalah pangeran pertama dari kerajaan asing, Marine Forest. Aquastid Marine Forest. Dan jujur, itu adalah nama karakter paling aneh yang pernah aku dengar. Dia adalah karakter utama dari sequel gamenya. Tiara langsung jatuh cinta pas pertama kali lihat desain karakternya. Tapi sayangnya dia meninggal bahkan sebelum sequel gamenya rilis. Tiara bingung apa yang cowok itu lakuin di sini. Sang pangeran nyuruh Tiara buat tetap tegak dan jangan lepasin harga dirinya. Katanya, Tiara itu jauh lebih mulia dan cantik dibanding siapapun yang ada di sini. Hard Knight nyuruh mereka jangan ikut campur karena Tiara harus menerima hukumannya. Tapi Aqua ngebalas, katanya kalau dipikir-pikir, ucapan Hard Knight justru jauh lebih kasar daripada ucapan Tiara. Dia mutusin pertunangan di pesta kelulusan, sebuah acara yang harusnya dirayain dengan bahagia. Dia malah ngerendahin seorang wanita sendirian di depan semua orang dan bikin dia malu. Hal kayak gitu harusnya nggak pantas dilakuin sama seorang putra mahkota. Karena pertunangan lama Tiara udah berakhir, Aqua berlutut dan minta izin buat jadi sosok yang bakal nyelamatin hatinya. Dia udah pengen banget jadiin Tiara miliknya sejak lama. Tiara merasa tersanjung, tapi dia bingung kenapa pangeran dari game sequel malah ngelamar dia. Aqua tahu ini mendadak banget, tapi dengan lembut dia nyium tangan Tiara, berharap Tiara mau mempertimbangkannya terlepas dari apapun. Semua tamu undangan kaget banget. Di momen itu, rasanya cuma ada mereka berdua aja di sana. Akati nyuruh mereka berhenti. Dia bilang dia gak bisa terima hal ini. Dia nanya kenapa Aqua milih cewek itu, karena menurutnya Tiara itu jahat banget dan suka cari ribut. Dia narik lengan Aqua, nyuruh cowok itu buat gabung sama mereka aja. Tapi Tiara ngingetin dia kalau Aqua itu pangeran dari kerajaan asing. Harusnya Akati gak boleh nyentuh dia sembarangan kayak gitu. Aqua melepaskan diri, sambil berterima kasih sama Tiara karena udah peduli sama dia. Karena udah berani gak sopan sama dia, Aqua nyuruh penjaga buat bawa Akati pergi. Meskipun dia tahu mereka harusnya udah ngelewatin akhir gamenya, Tiara penasaran apa yang bakal terjadi sekarang. Tiara minta maaf karena udah ngelihatin Aqua terus-terusan. Tampang pangeran ini emang jadi favorit banget di kalangan para cewek. Pas denger itu, Aqua jadi mikir apa itu artinya dia boleh berharap sedikit sama Tiara. Tiara nanya ke Aqua kenapa dia melamarnya, dan Aqua jawab, cuma ada satu alasan, aku benar-benar menginginkanmu, Nona Tiara Rose. Tiara pertama kali ketemu Pangeran Aquastid 1 tahun yang lalu di sebuah pesta malam. Mereka satu kelas di akademi, tapi sebenarnya hampir gak pernah ngobrol sama sekali. Dia bingung kenapa Aqua milih dia. Aqua bilang kalau dia selalu merhatiin Tiara dari jendela perpustakaan. Dan dia sering banget lihat Tiara lagi baca buku di bawah bayang-bayang pohon. Dia ngerasa perubahan ekspresi Tiara pas lagi baca itu gemesin banget. Tiara kelihatan serius banget pas lagi baca. Tapi di detik berikutnya, dia bakal blushing malu-malu. Pas Aqua lihat ada air mata di mata Tiara, rasanya dia pengen banget meluk cewek itu. Sambil nutupin mukanya pakai tangan, Tiara minta Aqua buat lupain hal itu. Tapi Aqua gak bisa. Sekarang setelah mereka akhirnya bareng, dia pengen lihat lebih banyak lagi sisi Tiara yang lain. Setiap hari dia memperhatikan gadis itu membaca di bawah pohon, dan lama-kelamaan dia pun semakin terpikat padanya. Saking terpikatnya, dia sampai kaget sendiri, tapi masalahnya, gadis itu sudah bertunangan dengan Hard Knights, dan dia tidak mungkin merebut tunangan pangeran dari negara lain. Awalnya dia berniat untuk memendam perasaannya saja. Setelah menyelesaikan 1 tahun studi di luar negeri, dia pulang ke rumah dan mencoba untuk melupakan gadis itu. Tapi kemudian dia tidak menyangka keberuntungan akan berpihak padanya. Dia benar-benar tidak ingin membuang kesempatan emas itu begitu saja. Dia merasa dirinya menyedihkan, tapi Tiara bilang, sama sekali tidak. Saat dia merasa sendirian, kehadiran pangeran itu terasa sangat menenangkan baginya. Dia sempat kaget saat Pangeran Hard Knights bertindak sejauh itu sampai mengusir Tiara. Meskipun begitu, jika dia memang diusir, sempat terlintas di pikirannya untuk membawa gadis itu pergi saja. Sambil menciumi rambutnya,
Tiara memintanya untuk tidak terus menggodanya, tapi pangeran itu serius. Tiara heran bagaimana bisa dia mengatakan semua itu dengan sangat tenang. Apa mungkin karena dia adalah salah satu karakter di game Otome, atau ini memang sifat aslinya? Hatinya terasa sakit saat tahu Tiara meragukannya. Dia sangat mencintai gadis itu sampai-sampai tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia mencium dahi Tiara dengan lembut, dan sayangnya, mereka pun sampai di tujuan. Tiara berterima kasih karena sudah mengantarnya pulang. Dia mengajak Tiara berkencan dan gadis itu menerimanya dengan senang hati. Karena baru lulus dari akademi, sekarang Tiara punya banyak waktu luang. Di dalam rumah, ayah Tiara sangat marah. Pertunangan putrinya dibatalkan dan sang pangeran mengancam akan mengusirnya dari kerajaan. Beraninya si bodoh itu berkata seperti itu kepada Tiara Rosenya yang manis. Ibu Tiara kemudian menyinggung betapa tampannya Pangeran Aqua. Beliau bertanya apakah Tiara akan memberinya jawaban. Mereka semua ingin tahu bagaimana perasaan Tiara yang sebenarnya. Tiara merasa pangeran itu jauh lebih baik dari apa yang pantas dia dapatkan. Seorang karakter antagonis menikah dengan putra mahkota negara tetangga. Apakah masa depan seperti itu mungkin terjadi? Keesokan harinya Hard Knights memaksa penjaga untuk membiarkannya masuk, menemui Akari. Meskipun dilarang ayahnya, Hard Knights berjanji tidak akan lama. Dia sadar kalau mungkin penilaiannya selama ini salah. Dia harus bicara dengannya untuk memastikan. Akari sangat senang melihatnya. Dia merindukannya, lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan selama dikurung di sini. Dia pikir dia bisa mati karena bosan. Mendengar kata bosan, sang pangeran pun terkejut, seolah-olah apa yang terjadi di pesta kelulusan tidak mengganggu pikirannya sama sekali. Dia bertanya apa benar yang dikatakan Tiara hari itu, bahwa Akari tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi Akari malah ingat betapa sedihnya dia karena Tiara selalu bersikap jahat padanya. Namun, karena ada Hard Knights di sisinya, dia merasa sangat tenang. Hard Knights melepaskan rangkulannya, membuat Akari curiga jangan-jangan Tiara mengatakan sesuatu padanya. Dia tidak percaya karakter antagonis itu masih saja ikut campur bahkan setelah ceritanya berakhir. Dia menyuruh Hard Knights untuk segera mengeluarkannya dari sana dan juga bertanya tentang Pangeran Aqua. Setelah apa yang Tiara katakan, dia ingin menyelamatkan Aqua sebelum pangeran itu ikut terluka. Berakhirnya acara kelulusan menandai akhir dari semua alur cerita di dalam game tersebut. Tiara merenungkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pangeran Aqua adalah karakter utama di sequel game itu. Dia tidak bisa membayangkan masa depan di mana dia, sang antagonis, menjadi pendampingnya. Jika di sequel itu, ada pahlawan wanita yang baru, Aqua mungkin juga akan berubah pikiran, sama seperti Hard Knights. Sebuah batu mengenai jendela kamarnya, dan saat dia memeriksanya, dia melihat Aqua sudah menunggu di luar. Dia menyapa dengan sangat manis, "Selamat malam. Bukankah bulannya sangat indah malam ini?" Dia melompat ke balkon seolah itu hal mudah, lalu bilang ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan padanya. Dia bertanya apakah Tiara tahu tentang Festival Bintang Peri. Ada satu kejadian dalam cerita cincin lapis lazuli yang bisa disaksikan oleh sang pahlawan wanita. Dia melihatnya bersama karakter yang paling dekat dengannya. Aqua menggunakan sihirnya untuk memanggil para peri. Lalu dia menyampirkan jaketnya ke bahu Tiara. Dia tidak mau Tiara sampai masuk angin. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Tiara. Dia merasa sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersamanya. Sambil menatap ke langit, Tiara merasa takjub melihat hujan bintang yang begitu indah. Aqua senang Tiara menikmatinya. Sambil menatap matanya, Tiara membandingkan kilauan emas di mata Aqua dengan bintang-bintang itu. Rasanya seolah dia terhisap ke dalamnya. Saat makan bersama, sang raja bertanya kepada Hard Knights. Dia bertanya apakah Hard Knights mendapatkan sesuatu setelah bertemu Akari. Hard Knights meminta maaf karena telah bertindak sesuka hati. Dia melaporkan bahwa dia baru sadar kalau dirinya mempercayai perkataan Akari begitu saja tanpa ragu sedikit pun. Dia berharap seharusnya dia lebih mendengarkan Tiara. Sang raja kemudian berkata bahwa dia sudah meminta maaf kepada Tiara. Raja meminta maaf atas masa-masa sulit yang dialami Tiara. Tapi Tiara sama sekali tidak menyalahkan Hard Knights. Dulu mereka berdua selalu mengobrol setiap saat, dan Hard Knights teringat kembali momen-momen itu dengan penuh penyesalan. Tiara selalu menertibkannya setiap kali dia membolos kelas dan membantunya mengatasi rasa gugup. Tiara menyuruhnya untuk bersikap lebih percaya diri. Dia terus-menerus memarahi Hard Knights.
Ini semua karena fokus Tiara selalu tertuju pada masa depan kerajaan. Hard Knights baru menyadari sekarang kalau Tiara begitu peduli padanya. Sementara itu, Tiara sudah melupakan masa lalu. Dia sedang bersiap agar terlihat menawan di depan Aqua State. Villain pun terkekeh melihatnya. Melihat Tiara yang tampak sangat bersemangat, Villain maklum karena ini adalah kencan pertama Tiara. Tiara tidak pernah berkencan sekalipun dengan Hard Knights. Villain pun menghiasi rambut Tiara dengan hiasan cantik. Hiasan itu terbuat dari koral, yang merupakan kebanggaan dari kerajaan Marine Forest. Villain yakin Aqua akan merasa senang saat melihat Tiara memakainya. Saat Aqua tiba, jantung Tiara berdegup kencang di dalam dadanya. Rasanya seperti kakinya sedang melayang. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tiara sangat menikmati padang bunga indah tempat Aqua membawanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Mereka duduk untuk piknik di bawah naungan pohon. Dia menyajikan beberapa kue Madeleine dan kue kering yang dia panggang sendiri untuk Aqua. Aqua sangat menikmati rasanya yang lezat, dan Tiara mulai bercerita betapa dia sangat suka makan dan membuat kue-kue manis. Madeleine adalah salah satu favoritnya karena teksturnya yang ringan dan lembut, tapi tetap lembab sempurna. Kue itu sangat cocok dinikmati dengan teh, coklat panas, dan banyak minuman lainnya. Dia pernah memanggang satu keranjang penuh, lalu keasyikan membaca buku. Tanpa sadar, keranjang itu sudah kosong. Aqua merasa Tiara sangat menggemaskan. Dia suka saat Tiara bercerita tentang makanan manis. Aqua bisa mendengarkannya selamanya. Dia mengambil sepotong kue kering dan menyuruh Tiara membuka mulut lebar-lebar. Tiara tidak menyangka hal itu. Dia memakan kue itu dari tangan Aqua, dan entah kenapa rasanya jadi jauh lebih enak. Tiba-tiba Aqua memeluknya erat dan berbisik, "Bolehkah aku memanggilmu Tiara?" Ngomong-ngomong, selama ini dia selalu memanggilnya Nona Tiara Rose. Tiara bilang itu tidak masalah, dan sebaliknya Aqua ingin Tiara memanggilnya Aqua saja. Tiara tidak pernah merasakan apapun saat Hard Knights memanggil namanya. Tiba-tiba Aqua memeluknya dengan hangat. Dia sangat bahagia. Tiara khawatir Aqua akan menyadari kalau jantungnya berdegup sangat kencang. Matanya terbelalak saat menyadari jantung Aqua juga berdetak kencang. Aqua membelai rambutnya dengan lembut. Dia bilang Tiara terlihat seolah-olah sedang menunggu untuk dicium sekarang juga. Aqua merasa sayang sekali. Padahal dia berencana untuk kencan lebih sering dan tidak ingin terburu-buru. Tapi tidak ada gunanya. Di depan Tiara, dia tidak bisa menahan diri untuk menginginkannya. Sekarang dia ingin meminta satu bantuan dan menyuruh Tiara untuk menyuapinya kue. Tiara melakukannya, dan saat Aqua mengunyah, Tiara merasa dia sedang memberi makan seekor hewan. Dia merasa senang karena hewan itu sangat menikmati kue buatannya. Sambil berbalik, Aqua menyadari hiasan rambut karang itu dan bertanya apakah itu artinya dia boleh mulai berharap lebih. Sambil menyandarkan kepalanya di bahu Tiara, Tiara kembali bertanya-tanya. Apa yang bakal terjadi padanya mulai sekarang? Sesampainya di rumah, dia ingin membicarakan sesuatu kepada ayahnya, dan saat ayahnya menebak ini soal Pangeran Aqua, wajahnya langsung memerah. Ayahnya mengaku kalau dia bakal sedih melihat putri tercintanya menikah ke kerajaan lain, tapi melihat Tiara bahagia dan tersenyum adalah hal yang paling penting baginya. Besoknya, Elliot, pelayan setia Pangeran Aqua, menyapanya. Mereka berdua pun berbincang tentang perbedaan antara kedua kerajaan tersebut. Marine Forest ternyata sangat kaya akan karang alami, mutiara, dan berbagai permata laut lainnya. Tiara pikir itu adalah impian setiap gadis. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Hard Knights. Dia langsung mematung saat melihat Tiara, lalu meminta maaf atas apa yang terjadi di pesta kelulusan, hal yang benar-benar tidak Tiara duga. Tiara memintanya untuk mengangkat kepala karena seorang anggota kerajaan tidak boleh menunduk sembarangan kepada siapapun. Hard Knights merasa nostalgia. Tiara selalu memperingatkannya tentang segala macam hal. Dia berterima kasih karena Tiara sudah berbuat begitu banyak untuknya. Tiara lega dia akhirnya mengerti, dan merasa sangat bahagia melihat karakter yang dia cintai di masa lalunya itu sudah bangkit kembali. Hard Knights hendak meraih tangan Tiara, tapi Aqua langsung menepis tangannya dan memeluk Tiara erat-erat. Dia bertanya pada Hard Knights, "Apa yang mau kamu lakukan pada tunangan tercintaku ini?" Tapi gimana bisa kalian belum like video ini dan subscribe ke channelku? Di Shoujo Weekly ini, aku punya banyak banget anime villainess untuk kalian tonton, bahkan ada playlist lengkap berisi 20 lebih video.
Ada genre villainess regresi, villainess manhwa, villainess level 99, villainess bego, dan masih banyak lagi. Jadi, ayo klik subscribe dan aku bakal jadi pemandu kalian. Selama masa sekolah dulu, semua gadis sangat mengidolakan pangeran asing bernama Aqua Steed itu. Mereka heboh, membicarakan bagaimana dia telah berkelana ke berbagai negara hanya untuk memperdalam ilmunya. Saat itu, dia baru saja pindah ke Akademi Lapis Lazuli. Karena ingin mengakhiri perjalanannya dengan belajar dengan sungguh-sungguh, kabarnya dia juga sangat jago bermain pedang. Sekali lirik saja sudah cukup untuk membuat para gadis menjerit histeris. Elliot sering menggoda Aqua karena selalu jadi pusat perhatian lagi. Dia dengar, Aqua sekarang punya klub penggemar sendiri dan anggotanya terus bertambah setiap hari. Aqua menganggap itu hanya karena pangeran asing dianggap sebagai hal baru dan mengabaikannya, lalu bilang kalau dia mau pergi ke perpustakaan. Elliot pikir bagus kalau yang mulia sangat rajin belajar. Tapi dia juga berpikir mungkin ada baiknya kalau Aqua melirik hal-hal lain juga. Aqua menerima undangan dari begitu banyak nona muda, namun dia menolak semuanya. Tapi, Aqua lagi-lagi mengabaikan ide itu, dan cuma menjawab kalau ada begitu banyak buku di sini yang tidak ada di Marine Forest, dan itu membuatnya sangat penasaran. Dia ingin menjadi sosok yang layak menyandang gelar putra mahkota, dan tidak menginginkan apapun. Selain itu, dia merasa cukup bahagia dengan bukunya di perpustakaan. Tapi dengan sekali pandang keluar jendela, saat melihat senyum cantik Tiara, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Dia bertemu dengannya 1 tahun yang lalu di sebuah pesta malam yang diadakan untuk menyambutnya. Pangeran Hard Knights menyambut Aqua sebagai tamu kehormatan, sambil memperkenalkan Tiara sebagai tunangannya saat itu. Aqua merasa kagum. Dengan bahasanya yang sopan, tutur katanya yang lembut, etiketnya yang tanpa celah, serta sikapnya yang sangat anggun. Usaha keras yang Tiara lakukan terlihat sangat jelas. Dia terkadang sangat berwibawa dan tidak pernah setengah-setengah dalam melakukan apapun. Setiap kali dia melihat seseorang yang butuh bantuan, dia akan mengajak mereka bicara dan menawarkan pertolongan. Tidak pernah dia pura-pura nggak lihat mereka. Di sana dia berdiri, berusaha jadi calon putri mahkota yang pantas, sambil tetap jaga martabatnya sebagai wanita dari keluarga lapis. Dia membawa dirinya dengan keanggunan seorang bangsawan sejati. Mereka berdua mirip dalam hal mendisiplinkan diri sendiri terus-menerus. Tapi, tiap kali dia makan yang manis-manis, kontrasnya bikin Aqua gemas. Dia suka banget sama semua ekspresi kecil yang dia buat. Elliot bakal memergokinya, dan Aqua bakal bilang kalau dia ada di sana setiap hari. Saat dia memperhatikannya, setiap hari, rasa penasarannya pun tumbuh. Buku apa yang lagi dia baca? Apa yang lagi dia omongin? Debaran apa yang bergemuruh di dadanya ini? Elliot bisa lihat kalau belakangan ini Aqua nggak datang ke perpustakaan buat baca buku, tapi malah buat mandangin sang bunga. Yah, cuma ada satu bunga di mata Aqua, dan melihatnya saja sudah menenangkan jiwanya. Hujan mulai turun, dan Elliot kaget lihat Aqua merapalkan sihir, memanggil angin buat usir awan-awan itu. Elliot tanya kenapa, soalnya Aqua hampir nggak pernah pakai sihir, dan Aqua jawab dia nggak mau buku Tiara jadi basah. Tapi dia tahu kebenaran yang sebenarnya. Sambil pura-pura nggak sadar, dia jatuh cinta sama Tiara, jadi dia ingin kasih sesuatu buat dia. Kebahagiaan kecil, sebuah senyuman, kalau saja dia bisa gapai, kalau saja dia bisa sentuh. Jarak mereka cukup dekat buat itu. Tapi dia nggak bisa, dia nggak boleh. Elliot nyaranin dia buat ajak ngobrol. Tapi Aqua bilang jangan punya ide yang aneh-aneh. Dia itu tunangannya Pangeran Hard Knight, dan cinta pertama itu cuma sesaat, nggak bakal pernah terwujud. Yang bisa dia lakuin cuma doa buat kebahagiaan Tiara. Sampai hari itu tiba, saat dia lihat, Tiara pingsan waktu melihat Hard Knight memeluk Akati dalam dekapannya. Aqua langsung samperin dia. Sambil menggendongnya, dia bawa Tiara ke ruang kesehatan. Dia nungguin sampai Tiara sadar. Dia heran apa yang bisa bikin nona muda yang kuat ini sampai pingsan. Apa karena cewek yang baru pindah itu, yang langsung jadi deket banget sama Hard Knight? Mungkin dia bakal pergi. Saat itulah Tiara bangun. Hard Knight masuk dan minta maaf atas repotnya Tiara buat Aqua, lalu ambil alih dari situ. Di luar, Aqua menatap tangannya sendiri. Ini pertama kalinya. Dia kepikiran buat menyentuh cewek yang dia cintai,
Tapi dia buang jauh-jauh pikiran itu. Masa sekolahnya berakhir besok di upacara kelulusan. Pastinya, perasaan gak tenang ini bakal reda setelahnya. Tapi hari itu pun tiba, Hard Knight dengan teganya mutusin pertunangannya sama Tiara di depan semua orang. Di saat itu, badai amarah meledak di dalam diri Aqua. Dia nggak bakal ragu lagi. Dia ikuti kata hatinya buat ada di samping Tiara. Dia bakal ambil bunga yang dulu. Cuma bisa dia pandang itu ke dalam pelukannya. Tentu saja, apa yang terjadi, adalah semua yang kita tahu sejauh ini. Aqua minta Elliot buat kirim surat ke ayahnya, sang raja, dan Elliot mengirimnya dalam bentuk burung merpati. Isi surat yang ditulis Aqua jelasin kalau dia bakal bawa Tiara balik ke Marine Forest. Dia ingin jadiin Tiara tunangannya, biar dia bisa hidup bahagia di sana. Dia nggak bakal kekurangan apapun. Sebuah keinginan baru lahir di hatinya. Dia ingin jadiin Tiara miliknya sendiri. Akhirnya, Tiara setuju buat nikah sama dia. Keinginannya jadi nyata. Di hari Tiara datang berkunjung tiba-tiba, Aqua seneng banget. Elliot ngingetin kalau dia harus kelarin tumpukan laporannya. Setelah itu, dia jalan-jalan di lorong buat cari Tiara. Tapi dia jadi kesel pas lihat Hard Knight dan langsung tepis tangannya. Sambil memeluknya penuh rasa memiliki, Aqua tanya apa yang mau dia lakuin sama tunangan tersayangnya. Tiara tersipu pas Aqua cium rambutnya dan berbisik, "Enggak apa-apa. Maaf ya aku lama, Tiara. Aku datang buat nemuin kamu." Aqua bersikap tegas. Dia menegaskan sekali lagi kepada ayahnya Hard Knights kalau Tiara itu adalah tunangannya. Hard Knights benar-benar nggak percaya. Padahal hubungan mereka sudah resmi. Tapi, ternyata Aqua sudah mengantongi izin dari ayah Hard Knights dan juga Marquis Clementine, begitupun dari orang tuanya sendiri. Dia memperingatkan Hard Knights kalau si pengecut itu nggak boleh menyentuh Tiara semaunya. Rasain tuh, dasar sampah nggak berguna. Berhenti deh coba-coba mendekat lagi, mending lo balik saja sana. Ke cewek pigme kesayangan lo itu. Hard Knights pun minta maaf karena dia nggak tahu apa-apa, dan Aqua menjawab kalau dia bakal memaafkan hal ini asalkan sekarang Hard Knight sudah sadar diri. Pasangan yang berbahagia itu pun pergi, meninggalkan Hard Knights yang cuma bisa merasakan penyesalan mendalam. Tiara ingin membicarakan apa yang baru saja terjadi, tapi Aqua memintanya untuk tidak khawatir. Dia adalah tunangannya, jadi tentu saja dia bakal melindungi Tiara. Sontak saja, jantung Tiara mulai berdebar kencang. Dia memang sudah menerima lamarannya, tapi rasanya malu banget setiap kali mendengar Aqua mengatakannya secara langsung. Aqua berterima kasih karena Tiara sudah memilihnya, dan Tiara pun melakukan hal yang sama. Rasanya seperti sosok menyeramkan dari Aqua yang tadi itu nggak pernah ada. Dia merasa sangat aman di dekatnya. Tiara memekik kegirangan saat melihat hidangan manis yang sudah disiapkan Aqua untuknya. Ada satu kue utuh penuh, dengan buah stroberi dan secangkir teh yang mewah. Menikmati teh sore bareng Pangeran Aqua di Taman Bunga Mawar yang indah. Semuanya terasa terlalu luar biasa buat dia. Dia tahu kalau stroberi adalah buah khas dari negara asal sang pangeran. Bentuknya lucu, rasanya manis, dan ada sedikit sensasi asamnya. Wah, baru kali ini gue dengar stroberi dideskripsikan kayak gitu. Tapi ya sudahlah, yang jelas dia suka banget makan stroberi dan menjadikannya bahan kue, cookies, sampai puding. Tiara minta maaf karena malah asyik sendiri. Tapi sejak dia mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia pengen banget bikin hidangan penutup baru pakai stroberi. Setelah Tiara menikmati kuenya, Elliot kembali memperkenalkan diri sekali lagi. Karena dia bukan dari kalangan bangsawan, dia nggak punya nama keluarga, tapi dia sudah lama sekali melayani Aqua. Berikutnya giliran Valene yang memperkenalkan diri. Dia dan Tiara tumbuh besar bersama-sama, dan Tiara sudah menganggapnya seperti kakak sendiri yang selalu ada di sisinya untuk memberikan dukungan. Valene pun merasakan hal yang sama dan berjanji bakal terus mengikuti Tiara kemanapun dia pergi. Momen minum teh itu terasa sangat indah dan Tiara merasa bahagia. Namun, sebaliknya, Akari malah merasa bosan setengah mati, apalagi karena Hard Knight singgah datang berkunjung. Dia nggak habis pikir kenapa semua orang malah fokus ke Tiara, padahal dia kan juga suka pangeran. Aqua dan dia itu adalah tokoh utamanya. Mengingat hal itu, tiba-tiba dia punya sebuah ide. Sementara itu, Aqua mengajak Tiara ke sebuah bangku yang tersembunyi. Dia nggak masalah bersenang-senang bareng semua orang, tapi dia pengen punya waktu berdua saja dengannya.
Dia berbisik dengan sangat lembut, mengucapkan terima kasih karena Tiara sudah menerima lamarannya, tapi dia nggak mau kalau ini cuma sekadar formalitas saja. Dia ingin bertanya sekali lagi karena dia merasa sedikit memaksa Tiara dalam semua ini. Sambil menyebut nama lengkapnya, Aqua meminta Tiara untuk menjadi pendamping hidupnya, dengan pipi yang didekap lembut oleh telapak tangan Aqua. Tiara menerima permintaan itu dengan penuh rasa bahagia. Tiba-tiba Aqua menciumnya, lalu minta maaf karena dia merasa terlalu bahagia. Dia berbisik, "Ti, aku cinta kamu," lalu menariknya kembali untuk sebuah ciuman. Dipelukan orang yang paling dia cintai, ini adalah jenis ciuman pertama yang diimpikan banyak orang. Mereka saling memanggil nama satu sama lain berulang kali saat Aqua menghujaninya dengan ciuman. Tiara benar-benar terlihat sangat menggemaskan sampai Aqua nggak bisa berhenti, dan Tiara rasanya mau mati saja saking malunya. Tapi dia sangat bahagia. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat kuat bersinar terang menyinari seluruh area tersebut. Cahayanya begitu menyilaukan sampai nggak ada yang tahu apa yang sedang terjadi kecuali Tiara. Dia curiga kalau ini adalah doa suci milik sang pahlawan wanita. Sebuah sihir langka yang cuma bisa digunakan oleh satu orang saja di dunia ini. Cahaya dengan kekuatan pemurnian mutlak itu menyelimuti seluruh negeri, mengusir segala bencana, dan membawa kedamaian. Hanya sang pahlawan wanita di dalam game itu yang bisa menggunakannya. Tiara bertanya-tanya kenapa harus digunakan sekarang. Aqua menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki hal itu, sembari meyakinkan Tiara kalau semuanya bakal baik-baik saja. Tapi Tiara tahu kalau setiap negara menginginkan kekuatan itu, bukan cuma kerajaan Lapis Lazuli. Dia yakin kalau kerajaan Marineford bakal melakukan apapun demi mendapatkannya. Dia jadi kepikiran, apa Pangeran Aqua juga bakal menginginkan kekuatan sang pahlawan wanita itu? Aqua cuma menatapnya, lalu bilang kalau apapun yang terjadi, dia bakal tetap melindungi Tiara. Di hari lain, Filin menuangkan teh yang sangat manis untuk Tiara, yang diminumnya dengan perasaan cemas. Karena belum ada laporan dari istana soal doa suci itu. Dadanya terasa sesak saat membayangkan apa yang akan terjadi begitu Aqua tahu soal kekuatan Akari. Kalau mengikuti alur cerita gamenya, Aqua itu baru muncul di sequelnya, jadi seharusnya itu bukan masalah. Tapi karena sekarang gamenya sudah hampir tamat, dia bertanya-tanya apa sekarang ceritanya lanjut ke sequel, dan apa akhirnya Aqua bakal berakhir di sisi Akari. Salah satu ksatria melapor kalau dia diberitahu jika cahaya itu adalah akibat dari peralatan sihir yang rusak. Dan Nona Tiara Rose diminta untuk pulang ke rumah, sampai pemeriksaan peralatan tersebut di istana selesai. Mereka lega karena itu bukan masalah serius, kecuali Tiara, yang tahu betul apa sebenarnya cahaya itu. Dia nggak mau pergi. Dia ingin melihat sendiri kemana arah alur game ini selanjutnya. Dia berharap Aqua nggak bakal menggandeng tangan sang pahlawan wanita. Sore itu, Noah masuk ke ruang kerja Aqua, membawa kabar terbaru. Ternyata, Akari memang sudah belajar menggunakan doa suci itu. Aqua seakan nggak percaya dengan apa yang dia dengar. Ini benar-benar jadi masalah besar, karena doa suci adalah kekuatan yang diincar oleh semua negara. Negara manapun yang memilikinya bisa menikmati kedamaian yang abadi. Orang-orang yang bisa menggunakannya seringkali menikah dengan keluarga kerajaan. Setiap keluarga bangsawan ingin memilikinya. Kemungkinan besar Lapis Lazuli akan menjodohkannya dengan Pangeran Heart Knights, supaya mereka enggak akan pernah kehilangannya. Tapi meski begitu, Aqua terpikir untuk menggunakan kekuatan Marineford untuk ikut campur. Dia ingin mendapatkan doa suci itu, demi kemakmuran negaranya. 10 hari berlalu dan Tiara masih belum tahu apa-apa soal doa suci itu. Dia menduga ayahnya mungkin tahu sesuatu karena beliau adalah Perdana Menteri, tapi dia nggak bisa bertanya soal hal yang sedang dirahasiakan oleh keluarga kerajaan. Dia juga belum bertemu Aqua lagi sejak hari itu. Filin memberitahu Tiara kalau persiapan untuk berangkat ke Marineford sudah selesai. Mereka bisa pergi kapanpun dia siap, tapi dia sedang berada dalam posisi yang sangat sulit. Tiara merasa frustrasi karena yang bisa dia lakukan cuma menunggu kabar dari Aqua. Sementara itu, Akari terus memikirkan kenapa Pangeran Aqua belum juga mengunjunginya. Dia pikir begitu Aqua melihat doa suci itu, Aqua bakal langsung bilang kalau dia menginginkannya. Dan segera datang untuk menjemputnya. Akari senang banget membayangkan kalau dia akan pergi ke Marineford dan menikah dengannya. Padahal sudah 2 minggu berlalu. Akari pun merengek dan mengeluh, karena sangat merindukan Pangeran Aqua. Lalu, saat mendengar ketukan di pintu, wajahnya langsung berseri-seri.
Beberapa saat kemudian, Tiara sedang membuat beberapa makanan penutup. Hari ini adalah hari di mana Aqua akhirnya akan datang menemuinya lagi. Dia pikir ini pasti karena detail rencananya sudah diputuskan. Dia mencoba untuk tetap optimis karena ayahnya belum mengatakan apapun. Pastinya Aqua nggak akan membawa kabar buruk, kan? Dia berharap Aqua bakal suka makanan penutup yang dia buat. Aqua minta maaf karena tidak menemuinya belakangan ini, seraya berkata kalau persiapan itu menyita seluruh waktunya. Tiara bilang padanya untuk nggak usah khawatir, tapi dia menyadari kalau Aqua terlihat agak murung. Mereka pun duduk sambil menikmati teh. Dia mulai menceritakan kebenarannya, kalau masalah pertunangan itu sudah diputuskan. Ternyata pertunangan itu dengan Nona Akari. Mendengar ini, hati Tiara rasanya hancur. Nona Akari dan siapa? Dia nggak akan heran kalau orang itu memang sudah berusaha keras demi mendapatkan doa suci tersebut. Dunianya seolah runtuh saat dia membayangkan rasa sakit yang akan menyiksanya sekali lagi. Dalam hati dia memohon supaya cintanya nggak direnggut darinya. Pria itu kemudian memberitahunya. Nona Akari dan Pangeran Heart Knights sekarang sudah resmi bertunangan. Tiara langsung membelalakan matanya. Karena kaget, Aqua mengira Tiara bakal merasa dilema karena Heart Knights adalah pria yang pernah menyakitinya, tapi sebenarnya Tiara sangat bersyukur kalau orang itu bukan Aqua. Dia pun mengaku kalau dia sempat berpikir Aqua lah yang akan bertunangan dengan Akari, dan itu membuatnya sangat ketakutan. Aqua bertanya kenapa Tiara sampai berpikir begitu, karena dia nggak akan pernah memilih siapapun selain dirinya. Sambil menggenggam tangannya, dia minta maaf karena sudah membuat Tiara gelisah dan berkata, "Sudahlah, jangan menangis." Tiba-tiba dia mencium wajah Tiara yang sembab, lalu menatapnya. Lekat-lekat. Dia bilang, "Ti, aku kangen banget sama kamu." Dan mereka berdua pun berciuman dengan penuh gairah dan cinta. Tiara sangat bersyukur dia nggak memilih Akari. Kemudian pria itu bilang, kalau dia akan membawanya ke Marine Forest dan bertanya apakah Tiara mau tetap berada di sampingnya seumur hidup. Tiara menjawab, tentu saja, dan mereka pun berciuman lagi. Malam harinya, saat dia sedang berbaring mencoba tidur, tiba-tiba dia terbangun karena ada cahaya terang yang menyinari kamarnya. Akari menyapanya dan mengucapkan selamat malam. Tiara bertanya kenapa dia ada di sini, dan Akari bilang kalau dia sudah memikirkan ini matang-matang. Lalu bertanya apakah Tiara juga seorang pemain di game ini. Tiara tersentak, mendengar kata game, dia sekarang sadar kalau Akari juga bertransmigrasi sama seperti dirinya. Akari melanjutkan dan bilang kalau keberadaan Tiara adalah satu-satunya hal yang berbeda dari game aslinya. Segalanya berjalan sesuai dengan alur di game, tapi akhirnya nggak berjalan sesuai rencana. Untuknya sama sekali. Tiara mencoba berpura-pura nggak tahu dan menjawab kalau dia nggak paham apa yang Akari bicarakan, tapi Akari menyuruhnya berhenti berakting. Tadinya dia berencana untuk menikah dengan Pangeran Heart Knights dan hidup bahagia. Tapi kemudian muncul karakter favoritnya, Pangeran Aqua. Dia nggak menyangka, ternyata Aqua adalah rute utama di sequelnya, jadi dia pikir dia bakal cukup puas dengan Heart Knights, favorit keduanya. Tapi jelas saja, kalau dia bisa menikah dengan Aqua, dia akan lebih memilih dia. Akari bisa melihat kalau Tiara nggak tahu apa-apa soal sequelnya atau soal pahlawan wanita yang menggemaskan di Marine Forest. Tiara tersentak dan Akari merasa menang. Dia memancing Tiara buat mengakui siapa dia sebenarnya. Jadi sekarang Tiara akhirnya mengaku kalau dia memang bereinkarnasi. Hal terakhir yang Tiara ingat adalah bermain game itu, cuma itu saja. Akari kaget karena Tiara sudah mati bahkan sebelum sempat memainkan sequelnya. Dia tertawa, sampai menangis, lalu mengejek Tiara, kasihan banget sih kamu. Nggak ada game otome lain di luar sana, yang sekeren ini. Pangeran Heart Knights memang hebat, tapi Pangeran Aqua di sequelnya jauh, jauh lebih oke lagi. Tokoh utama di sequelnya adalah putri seorang adipati di Marine Forest yang namanya Aishira. Dan tepat saat Pangeran Aqua merasa muak dengan tunangan pilihan negara, dia bertemu Aishira di tepi pantai. Akari merasa gambar adegan untuk momen itu sangatlah cantik, saking seringnya dia sampai lupa, sudah berapa kali dia memainkannya. Selain itu, Akari menunjukkan dengan jelas kalau dia bisa menggunakan doa suci, dan dia yakin jika dia memberitahu Pangeran Aqua tercinta bahwa dia bisa menikahinya, maka dia menuntut Tiara agar putus dengannya. Namun, Tiara menolak.
Akari nggak habis pikir. Dia merasa dialah yang paling mencintai Aqua, jauh lebih besar daripada Tiara, apalagi dia sudah memainkan game itu berkali-kali. Tiara pun membantahnya. Aqua itu bukan sekadar karakter game, dia itu manusia sungguhan, dan cara Akari memandang segalanya benar-benar mengabaikan apa yang Aqua inginkan. Akari cuma menyeringai, lalu bertanya apa sih yang sedang Tiara bicarakan. Karena Aqua adalah pangeran mahkota dari sebuah negara besar, begitu dia tahu yang sebenarnya, dia pasti akan memilih dirinya. Akari mengangkat tangannya ke arah wajah Tiara dan menunjukkan percikan kilat yang mengerikan hingga menyayat pipi Tiara. Akari ternyata sudah merancang skenario di mana Tiara terluka dan pertunangannya dibatalkan karena hal itu. Tiara gemetar ketakutan karena ancaman Akari, tapi Akari bilang padanya untuk tidak khawatir. Dia cuma mau membuat Tiara tertidur sebentar saja. Tiara berteriak kalau Akari tidak akan pernah bisa lolos begitu saja. Tapi Akari bersikeras kalau dialah sang heroine. Jadi, saat semuanya sudah selesai, dialah yang akan mendapatkan akhir yang bahagia. Dia pun melancarkan satu sihir petir lagi. Saat sihir itu hampir mengenai Tiara, mereka berdua terkejut melihat ada cahaya biru yang melindunginya. Aqua memeluk Tiara dari belakang, merasa lega karena dia datang tepat waktu. Melihat penghalang cahaya di sekitar mereka berdua, Akari tidak percaya kalau Aqua bisa ada di sana. Sambil melirik luka di pipi Tiara, dia minta maaf karena tidak datang lebih cepat. Tak lama kemudian, ayah Tiara masuk ke ruangan dan bertanya apa yang sedang terjadi, lalu Aqua menyuruh Akari untuk menjelaskan. Akari bilang itu tidak seperti yang dia pikirkan. Dia sudah menguasai doa suci, tapi sekarang dia malah dipaksa menikah dengan Hard Knights. Dia memohon pada Aqua untuk menyelamatkannya dan membawanya ke kerajaannya. Markis Clementine bertanya atas dasar apa dia berani bicara begitu, sambil mengingatkan kalau Akari pernah bilang dia mencintai Pangeran Hard Knights. Akari menyuruh mereka untuk jangan ikut campur dan mengatakan kalau doa suci itu akan membuat kerajaan Aqua semakin makmur. Aqua membalas kalau dia tahu Akari memiliki kekuatan doa suci itu, tapi bukan berarti Akari bisa meremehkannya. Dia akan memimpin kerajaannya menuju kemakmuran meski tanpa kekuatan Akari. Dia menegaskan kalau dia tidak butuh Akari, sambil mengangkat Tiara dengan gaya Princess Carrie. Aqua menyatakan dengan jelas kalau cuma Tiara lah satu-satunya yang dia inginkan. Akari jatuh terduduk ke lantai, sambil meracau kalau itu semua bohong. Baginya, mustahil Aqua tidak memilihnya. Aqua kemudian memerintahkan untuk menangkap Akari. Dan dengan borgol penyegel sihir, para ksatria membawanya pergi. Aqua lalu bertanya pada Tiara apakah ada bagian tubuh lain yang terluka. Dan Tiara menjawab tidak ada. Dia selamat karena pangerannya datang menyelamatkannya. Aqua merasa lega dan mendekapnya dengan erat, sambil berbisik kalau setelah semua yang dia lalui, Tiara boleh jadi sedikit lebih manja padanya. Keesokan paginya, Akari mengeluh karena harus dikurung. Dia lolos dari hukuman yang lebih berat berkat bantuan Tiara, tapi dia masih merasa sedikit sedih. Sambil merapalkan mantra, dia menyirami tanaman dengan sihirnya, karena dia tertahan di ruangan itu oleh sebuah penghalang. Itulah sihir terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Mendengar ketukan di pintu, Hard Knights masuk dan Akari merasa senang karena Hard datang menemuinya. Hard bilang dia tidak akan berlama-lama, tapi Akari bilang kalau dia sangat bosan sampai-sampai Hard harus minum teh bersamanya. Sambil duduk, Hard bilang dengan datar kalau mereka berdua akan menikah dan Akari menjawab, "Oke, aku mengerti." Sikapnya yang santai itu terasa aneh bagi Hard, apalagi setelah dia mendengar kalau Akari punya perasaan pada Aqua Steed. Aqua memang karakter favoritnya, tapi Hard Knight sudah salah paham. Akari bilang kalau dia juga mencintai Hard. Dia tahu kalau dia terkesan tidak tahu malu, tapi dia mencintai segala hal tentang dunia game yang sempurna ini. Akari bilang padanya, sekali lagi kalau dia sangat mencintainya. Ya ampun, dia ini tipe cewek yang mau ambil semua rute ya? Hart tersenyum lega, meminum tehnya, dan memutuskan untuk pulang dulu sekarang. Bro, jujur saja ya, secantik apapun ceweknya, aku nggak akan pernah bisa terima kalau cuma jadi pilihan kedua. Sambar aku pakai petir saja sekalian. Orang tua Tiara pun mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan utama kita yang manis ini. Aqua Steed berjanji bakal bikin Tiara bahagia. Keduanya membicarakan
kebahagiaan mereka saat bersama, dan orang tua mereka pun terkekeh melihat sejoli yang lagi kasmaran itu. Tapi tetap saja, mereka bakal kangen banget sama putri mereka. Tiara bilang ke mereka kalau setelah 1 tahun pelatihan calon pengantin, dia bakal pulang sebentar buat pesta debutannya.